Kita langsung saja ya Teh melakukan sesi konseling kali ini karena kan kita juga sudah saling kenal ya. Baik, silakan Teh duduk. Kasih Bu. Ibu izin duduk ya Teh. Iya Bu. Baik Teh, apakah Teh duduknya sudah nyaman atau mau pindah posisi? Silakan Teh. Sudah Bu. Sebelumnya kita ucapkan bismillah dulu ya bersama-sama Teh. Sebelum memulai sesi konseling kali ini, walaupun kita sudah saling kenal ya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Ibu Intan. Di sini Ibu sebagai konselor ya di sekolah ini yang akan membimbing sesi konseling Teteh ya selama beberapa sesi ke depan ya. Boleh silakan Teteh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noviana, saya dari MIPA 1 Bu. Iya. Baik, Teh, sebelum Ibu mulai ya ke beberapa pertanyaan mengenai kebingungan karena Teteh, Ibu izin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai asas-asas pada sesi konseling kali ini ya. Yang pertama ada asas kerahasiaannya, di mana pada asas kerahasiaan ini saya sebagai konselor sekolah ya tidak boleh mengasih tahu kepada orang lain. Jadi saya harus menjaga rahasia Teteh sebagai klien saya ya. Apa yang sedang Teteh rasakan atau ya intinya masalah-masalah Teteh tidak boleh saya kasih tahu ke orang lain. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Teteh datang ke sini itu jadi bukan karena paksaan ya, jadi karena kemauan Teteh sendiri misalnya gitu, atau karena kan Teteh sekarang dipanggil ke sini bukan karena Teteh ada masalah atau apa ya, tapi saya hanya ingin bertanya saja gitu ya. Lalu yang ketiga ada asas terbukaannya, di mana pada sesi konseling kali ini Teteh itu harus terbuka ya kepada saya, jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu. Pak sudah paham Teh? Paham Bu. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya kenapa Ibu memanggil Teteh ke ruangan ini ya. Sebelumnya apakah Teteh sudah tahu atau mendengar itu dari teman-teman Teteh? Belum, tapi kata wali kelas saya itu, ya pokoknya saya itu ada dipanggil sama ibu itu ke sini karena sebelum itu saya itu pernah ngisi apa itu namanya, ngisi riasan itulah Bu, yang untuk apa pemetaan karir saya, tapi saya bingung di situ. Ya, jadi Ibu memanggil Teteh ke sini itu karena kan Ibu itu mendengar ya dari beberapa teman Teteh ada yang menyebutkan bahwa Teteh itu merasa kebingungan tentang karir Teteh untuk kedepannya gitu. Jadi makanya Ibu memanggil Teteh ke sini karena Ibu ingin tahu kenapa Teteh itu merasa kebingungan tentang karir Teteh gitu. Apakah Teteh bisa atau mau menceritakan gitu kenapa Teteh merasa kebingungan tentang, mau bertanya terkait karir Teteh, kenapa Teteh merasa bingung gitu tentang karir Teteh? Jadi kan gini ya Bu, berdasarkan apa data yang saya isi kemarin, saya itu memang sedikit kebingungan memilih jurusan saya karena kalau mengikuti apa minat saya itu kan minat itu di bahasa Indonesia ya Bu. Pas guru bahasa Indonesia bilang aja, cina neng mah masuk ke guru bahasa Indonesia aja kalau kuliah, soalnya kan nilai bahasa Indonesianya itu bagus, satunya dari kelas 1. Nah saya itu kan menjadi pertimbangan juga karena oh iya ya saya bilang, karena saya juga suka kan sama bahasa Indonesia, tapi itu tuh bertolak belakang Bu sama keluarga saya. Pas saya bilang ke mama saya, terus mama saya tuh bilang, atuh cina masuknya ke guru BK aja, kayak berarti kayak ibu ya. Saya itu kata mama saya tuh ya udah masuknya ke guru BK aja karena kan kita itu realistis ya Bu, yang dilihat itu peluang kerja untuk pekerjaan kita nanti. Kata mama saya guru BK mah masih banyak peluangnya, cina lapangan kerjanya juga banyak, kenapa gak guru BK aja, cina biar kerjanya tuh gampang nyari kerja gitu kan. Kalau meningkat lagi ya bahasa Indonesia kan emang udah banyak ya Bu. Untuk di bahasa Indonesia tuh hampir satu sekolah itu berapa gitu Bu. Itu saya itu yang membuat saya bingung itu harus kemana lagi ya, karena minat saya itu memang stuck di bahasa Indonesia dan saya nggak tahu lagi misalkan kalau ya berpikir lagi saya itu sukanya misalkan ini iya tapi itu nggak ada di diri saya itu loh, saya nggak punya minat lain gitu loh yang saya sukai di mata pelajaran. Jadi Teteh merasa bingung karena Teteh mau
kuliah di jurusan bahasa Indonesia, sedangkan orang tua teteh menyuruh teteh untuk masuk ke jurusan bimbingan konseling gitu ya. Iya Bu, jadi kayak gitu. Nah saya itu pas dipanggil sama wali kelas itu jadi kayak, oh iya ya, kenapa saya nggak ikut konseling aja sama ibu, kayak gitu bilang, karena siapa tahu ini tuh kan menjadi jalannya buat gambaran saya ke depannya, kayak gitu. Kamu merasa bingung karena kamu di sekolah itu berpikir kenapa tidak mengikuti konseling gitu ya di sekolah gitu. Apakah teteh ada yang mau diceritakan lagi? Iya Bu, soalnya masih terkait itu ya Bu. Jadi itu saya tuh apa sih Bu langkah yang harus saya ambil gitu loh untuk menyikapi orang tua saya, padahal kan ya kayak gitu Bu, saya tuh nggak minat di bidang itu. Jadi teteh merasa bingung ya, teteh harus menyikapi orang tua teteh seperti apa gitu atau bagaimana, karena teteh juga punya kemauan sendiri gitu ya. Iya, dan saya tuh Bu ada rasa dia itu tuh kayak takut, kayak cemas. Saya tuh bisa nggak sih kalau misalkan saya mengikuti kata mama saya tuh bisa nggak sih kalaupun saya ambil guru BK, saya nanti bisa nggak ya kayak ibu gitu bisa jadi guru BK kayak gitu. Tapi kan kalau bahasa Indonesia emang udah saya passion di situ ya. Jadi saya oh iya saya bisa legowo buat menjalaninya karena emang itu passion saya di situ kan ya, kayak gitu Bu. Jadi teteh merasa bingung juga ya karena teteh takut dan cemas apakah teteh bisa masuk ke jalur yang mama teteh mau gitu ya kan, tapi sedangkan ya yang teteh mau itu tetap dengan bahasa Indonesia ya teteh ya. Iya. Baik ya teh, saran dari ibu ini ya, menurut ibu silahkan teteh menyesuaikan diri teteh terlebih dahulu ya. Teteh mau apakah ke bahasa Indonesia, apakah teteh mau mengikuti kata-kata mama teteh, mau ke bimbingan konseling, ya itu harus teteh pikirkan matang-matang ya, karena kan kalaupun orang tua teteh maksa-maksa ya, misalnya teteh harus masuk ke bimbingan konseling sedangkan tetehnya tidak ada passion di situ ya kan, itu kan akan susah ya nantinya buat kedepannya. Jadi silakan teteh berdiskusi dulu lah, lebih utamanya berdiskusi dulu dengan mama teteh ya, apa yang sekiranya terbaik gitu buat teteh. Jadi ya intinya harus banyak komunikasi lah dengan orang tua gitu ya. Kalaupun teteh misalnya mau tetap ke bahasa Indonesia, ya itu harus pintar-pintar teteh ya negosiasi ke mamanya teteh gitu. Kalaupun mamanya teteh tetap paksa ke bimbingan konseling juga teteh harus menjelaskan gitu. Kalau misalnya teteh tidak mampu masuk ke bimbingan konseling karena misalnya ada beberapa hal teteh tidak bisa apa gitu di dalam bimbingan konseling kan. Kalau di bahasa Indonesia teteh sudah mendalami gitu, belajar apa saja gitu di dalam bahasa Indonesia, dan di dalam bimbingan konseling juga teteh sudah pernah mengetahui gitu apakah ada teman atau apa yang. Tapi Bu, orang tua saya juga nggak maksa, cuma lebih mengarahkan, oh kamu tuh kesini aja kuliahnya gitu. Kita kan melihatnya itu peluang kerja ya, peluang kerja di sini banyak, jadi kamu tuh bisa lebih gampang nanti kalau cari kerja. Jadi bukan maksa, bukan menekankan, tapi itu tuh balik ke kepikiran saya. Nah di situ Bu minusnya saya itu kalau mama saya ngomong kayak gitu karena memang beliau itu memang orang tua saya mungkin ya. Jadi saya itu berpikiran saya kalau ngebantah gimana ya nanti ke depannya, saya tuh suka bilang kayak gitu. Jadi memang kayak gitu. Nah apalagi kalau seperti itu teh, jadi teteh itu harus membuktikan ya kepada orang tua teteh bahwa apa sih yang teteh kejar, bakat harus memperlihatkan kepada orang tua, membuktikan bahwa bakat teteh itu di sini. Iya, jadi teteh itu harus membuktikannya kepada orang tua teteh bahwa teteh itu bakatnya di sini gitu, harus membuktikan biar kayak tetehnya juga gak bingung gitu ya, biar kayak mamanya juga percaya gitu teteh sanggup di bidang ini. Jadi mamanya juga kalau misalkan ngebiarin teteh ke bidang itu tuh tenang gitu mamanya juga. Kalau dari finansial misalnya teteh sudah merasa cukup ya, ataupun mama teteh juga merasa mampu gitu ya, itu mah keputusan tetap ada di teteh gitu. Nah baik teh, untuk selanjutnya ibu nih ada challenge ya buat teteh tentang, kan teteh merasa bingung ya tentang karir teteh, jadi ibu ada satu challenge. Nah challenge-nya itu teteh dalam 1 minggu ini harus memikirkan hal yang benar-benar teteh suka ya, misalnya
bebas lah, entah itu bernyanyi atau bermain musik atau olahraga atau berenang atau apalah, pokoknya teteh bebas ya. Pikirkan sesuai ya pokoknya minat dan bakat teteh lah itu ya. Teteh nanti tuliskan, yang lalu nanti kita di sesi selanjutnya dibahas di sini teteh lebih menyukai apa dan teteh cocoknya di bidang apa. Apakah teteh sanggup untuk melakukan challenge tersebut? Iya, aku siap. Baik, kalau begitu bisa Ibu tarik kesimpulannya dari cerita Teteh tadi bahwa Teteh itu merasa kebingungan atas karir Teteh karena Teteh sendiri mempunyai passion di bidang bahasa Indonesia, sedangkan orang tua Teteh berbanding terbalik dengan Teteh ya. Sedangkan orang tua Teteh memberi saran bahwa lebih baik ke guru bimbingan konseling saja. Nah, jadi Teteh itu merasa bingung, cemas, dan takut ya apakah Teteh sanggup atau tidak pada bidang yang orang tua Teteh inginkan. Sedangkan Teteh tetap ingin ke passion bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin untuk sesi konseling kali ini Ibu cukupkan sekian terlebih dahulu ya, nanti kita lanjut di sesi